Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan kami di Kabar Petang dari program channel Khilafah News. Hari ini, Rabu 16 November 2022, bersama saya Nano Setiawan, kita akan membahas tema-tema terkini bersama narasumber yang terpercaya, tentu saja dalam sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden China Xi Jinping mengatakan bahwa dunia sedang memperhatikan pertemuan perdananya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di sela-sela KTT G20 di Bali, Indonesia. Joe Biden bertemu dengan Xi Jinping dalam KTT G20 di Bali, Indonesia pada hari ini Senin 14 November 2022. Adapun Biden menyambut Xi Jinping dengan senyuman pada pertemuan itu. Dia mengutarakan keinginan Amerika Serikat dan China mengelola perbedaan dan mencegah persaingan menjadi konflik. Xi Jinping juga menyapa pemimpin Amerika Serikat itu dan mengatakan, "Senang bertemu dengan Anda." Terlihat raut senang di antara keduanya. Bagaimana strategi Amerika Serikat di KTT G20 di Bali? Apakah Amerika terus bekerja untuk menampakkan bahwa dirinya adalah pemimpin dunia? Apakah politik arogan dan imperialis Amerika Serikat mendatangkan bencana bagi dunia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat hubungan internasional, yakni Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya? Insyaallah. Bung Budi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dikabarkan menghadiri KTT G20 Indonesia. Nah, bagaimana strategi Amerika Serikat di KTT G20 Bali ini, Bung? Ya, sebelum ke sana ya kita mesti paham bahwa forum G20 ini atau grup dari 20 negara yang memiliki GDP terbesar ya di dunia. Ini adalah sebuah forum yang memang utamanya membahas persoalan-persoalan ekonomi dunia ya, dengan asumsi bahwa ke-20 negara ini adalah negara yang menguasai 80% perekonomian dunia gitu ya. Baik dari secara size gitu, secara besaran. Kalau kita lihat dari sejarah, memang saya melihat bahwa G20 ini kan perluasan dari gagasan bagaimana kapitalisme global Amerika itu tetap dipertahankan, dikokohkan ya, yang memang dimotori oleh Amerika Serikat yang awalnya bersama 5 negara besar ya, Jepang, kemudian Inggris, Prancis gitu ya, kemudian akhirnya kemudian diperluas menjadi G7, sekarang plus Rusia jadi G8 ya. Tetapi ketika ternyata problem perekonomian dunia ini ternyata pasca krisis tahun 99 ya, 98 99 itu melibatkan size yang cukup besar, maka kemudian pelibatan negara-negara lain yang diasumsikan dia secara ekonomi itu besar itu menjadi suatu hal yang mutlak gitu. Artinya kalau kita lihat dari motif dari awal pendirian dari G20 ini adalah bagaimana kemudian tatanan ekonomi yang dipimpin oleh Amerika, kapitalisme global ini tetap bisa mendapatkan tempat, tetap menjadi lokomotif ya di dalam penataan ekonomi dunia, dengan
menyelesaikan problem-problem yang mungkin muncul ya dari penerapan kapitalisme global ini, dampak krisis, kemudian persoalan lingkungan gitu ya, penggunaan energi, sekarang yang isu yang sekarang diangkat misalkan tentang clean energy ya, energi yang ramah dengan lingkungan dan seterusnya gitu. Dan menurut saya itu adalah persoalan-persoalan yang sifatnya impact ya, ikutan gitu dari problem utama yang semestinya harus jadi pikiran bersama, itu adalah penerapan kapitalisme global yang dipimpin oleh Amerika. Maka dengan memahami alur dan mapping dari keberadaan G20 ini, semestinya kita juga sudah mengerti dan paham bahwa tentu Amerika Serikat punya agenda untuk tetap mempertahankan keberadaan G20 dan selalu hadir di dalam pertemuannya dalam level kepala negara ya. Sekarang Joe Biden itu adalah memastikan bahwa formula dari G20 ini tetap sesuai dengan strategi hegemoni Amerika di level global. Itu Mas Nanan. Iya, Bung Budi. Sebenarnya apa sikap politik Amerika Serikat terhadap China di KTT G20 ini? Apakah Amerika selalu berusaha untuk unggul di Eurasia, yakni Eropa dan Asia, dan Amerika tidak mengizinkan China untuk mendahulunya? Lantas apa sebabnya, Bung Budi? Ya, memang ada dua isu yang menarik ya di G20 tahun ini, yang kebetulan Indonesia memegang presidensi atau kepemimpinan G20 selama setahun ke belakang, sebelum nanti setelah pertemuan ini diserah terimakan ke India ya. Pertama adalah persoalan krisis Ukraina ya. Itu sebab kenapa Rusia tidak hadir dan tidak dikehendaki hadir. Bahkan dalam beberapa statement Amerika menginginkan Rusia didepak dari G20. Tapi itu hanya gimmick saya, gimmick saja gitu dalam pandangan saya. Kemudian yang kedua yang menarik juga adalah eskalasi konflik Ukraina ini mau tidak mau membuat Amerika berpikir tentang raksasa baru yang emerging ya, yang terus menguat. Siapa itu? Yaitu China gitu. Karena kita lihat dekade belakangan ini memang China ini ya, bahasa saya emerging ya, terus menguat posisinya. Walaupun memang dalam konteks sebagai global power ya, China masih banyak PR ya, dan masih belum punya pengalaman yang cukup gitu ya untuk bisa vis-a-vis berhadapan dengan Amerika untuk bersaing di level global gitu. Tapi emergingnya China atau meningkatnya kekuatan China ini menjadi perhatian serius dari Amerika Serikat gitu. Salah satunya misalkan tadi konflik Ukraina dikhawatirkan itu menginspirasi China untuk mengambil kembali Taiwan gitu ya, yang dianggap sebagai bagian dari Cina gitu. Dan pembahasan itu sempat naik di permukaan gitu ya, dan memanas di perairan Laut Kuning ya, di sekitaran Taiwan dan Cina itu, dan terus dipantau. Di sisi lain juga dalam strategi Amerika mapping Amerika 40 tahun ke depan, itu juga menempatkan Cina itu menjadi perhatian serius ya dari Amerika. Ya, kemudian kalau menoleh ke belakang kita melihat bagaimana perhatian militer Amerika pun mulai digeser dari Timur Tengah ke Pasifik ya. Di mana memang arena pertarungan kalaupun itu terjadi antara Amerika dengan China itu adalah Amerika dengan Cina hanya dibatasi oleh Samudra Pasifik gitu ya. Dan Samudra Pasifik ini menjadi titik di mana China ini mulai memperkuat pengaruhnya. Bagaimana kemudian terjadi konflik di Laut Cina Selatan gitu. Kemudian juga tadi Taiwan, dan juga bagaimana keterlibatan Cina di Korea Utara misalkan. Makanya kemudian di pertemuan G20 ini menjadi perhatian gitu ya, ketika kedua kepala negara Xi Jinping dan Joe Biden ini mau hadir dan ketemu gitu ya, dan mengadakan
pembicaraan gitu ya. Walaupun tadi di prolog Mas Nanang jelaskan tentang apa namanya tata krama protokoler yang kelihatannya indah-indah saja gitu ya. Tapi tentu di balik itu kita sangat paham bagaimana Amerika ini strategi utamanya mempertahankan hegemoninya di level global dan menempatkan Cina sebagai ancaman. Bahkan di National Defense Strategi yang baru kemarin dirilis di bulan Oktober tahun ini oleh Amerika Serikat itu sudah jelas-jelas menyebut bahwa ada dua tantangan Amerika dalam konteks pertahanan global. Pertama, kalau di Eropa itu adalah dengan Rusia. Yang kedua, kalau di Pasifik itu adalah dengan China gitu ya. Jadi kalau tadi Mas Nanang sebut tentang Eurasia ya, kawasan Asia Tengah sebenarnya tidak terlalu relevan gitu ya dalam konteks di pertemuan G20 ini, karena memang betul Cina itu dia coba mencari pengaruh ke luar ya, selain ke wilayah timur ke arah Pasifik, selatan itu ke Asia Tenggara dan Asia Selatan, ke arah barat tentu pasti ketemunya dengan Asia Tengah dan Eurasia gitu. Cuman kan di Eurasia itu masih ada Rusia di sana gitu ya. Artinya pertemuan kepentingannya masih tidak vis-a-vis Amerika langsung ketemu dengan China. Tapi kalau di Pasifik itu sudah bisa dipastikan bahwa memang disitulah menjadi arena pertemuan kepentingan antara Amerika Serikat dengan China. Itu Mas Nanang. Baik, Bung Budi, apakah dengan ini Amerika Serikat menetapkan politik luar negeri yang kuat untuk menjamin kontrol Amerika Serikat terhadap kawasan Eurasia? Tadi udah disinggung dikit, hanya kita ingin menilik lebih dalam lagi bagaimana kepentingan Amerika di Eurasia ini, Bung. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa memang di Eurasia itu kepentingannya tidak melulu Cina dengan Amerika Serikat ya. Di situ ada Rusia gitu. Dan kalau dalam konteks yang lebih luas ya tentu Amerika berusaha gitu ya bagaimana agar Cina ini bisa ya tidak hanya Cina ya, siapapun itu bisa dipastikan bahwa negara-negara lain tidak ada potensi untuk bisa mengalahkan hegemoni Amerika secara global gitu. Walaupun tentu secara faktual setiap negara pasti akan berusaha meningkatkan leverage politiknya ya, meningkatkan tingkat politiknya, bagaimana meningkatkan kekuatan militernya dan seterusnya gitu. Sehingga ya itu juga yang tidak bisa begitu saja dicegah oleh Amerika, walaupun tadi Amerika dalam konteks sebagai negara kapitalisme global dia berusaha melakukan strategi-strategi baik politik bahkan mungkin militer agar kemudian Amerika bisa memastikan dunia ini dalam pengaruh Amerika, mau itu di Eurasia, mau itu di Pasifik gitu ya, ataupun mungkin di Middle East atau bahkan di jantung musuh Amerika itu sendiri gitu ya. Misalkan di musuh tradisionalnya di Eropa misalkan, atau mungkin tadi mengantisipasi ancaman yang mungkin muncul seperti yang terjadi di Timur Tengah misalkan, dan semua itu akan tertuang dalam strategi politik Amerika Serikat gitu, dan itu terus akan dinamis menyesuaikan dengan situasi-situasi yang terus berkembang itu Mas Nana. Iya, terakhir Bung Budi, apakah politik arogan dan imperialis Amerika Serikat ini mendatangkan bencana bagi dunia? Lantas, apa sikap yang wajib dilakukan oleh dunia Muslim, Bu? Ya, kalau kita mau jujur ya melihat bagaimana penerapan kapitalisme global pasca Amerika menghegemoni ya, dua step setidaknya. Pertama pasca Perang Dunia Kedua, di situ bersama-sama dengan Uni Soviet dulu. Yang kedua setelah Uni Soviet runtuh, sekarang Amerika memimpin secara tunggal gitu ya, unilateral. Kita menyaksikan bahwa ternyata kapitalisme global ini tidak secara nyata menunjukkan cita-cita ideal manusia gitu ya, tatanan dunia yang ideal yang menjadi kebaikan bagi umat manusia itu ternyata tidak nampak gitu dengan penerapan sistem kapitalisme global. Kenapa? Karena itu
keluar dari atau lahir dari watak kapitalisme itu sendiri, yang dia mengukur segala sesuatu dalam pandangan materi gitu ya, dan proses penyebarannya itu dengan cara imperialisme gitu. Artinya yang kuat semakin kuat, yang kaya semakin kaya, yang miskin ditindas dan dieksploitasi, dan terjadilah berbagai keburukan-keburukan atau bencana-bencana di dunia ini. Kesenjangan ekonomi itu selalu menjadi topik yang dibahas di dalam pembahasan G20 gitu ya. Dulu ada pertemuan tadi ya, G7 versus pertemuan negara-negara berkembang, kelompok selatan-selatan gitu ya. Makanya untuk mereduksi rivalitas yang atau disparitas yang terlalu besar, maka dibuatlah G20 yang seolah-olah ini menjadi jembatan gitu antara negara maju dengan negara berkembang yang besar gitu ya, yang kapabilitasnya besar gitu ya. Tetapi kesenjangan ekonomi itu terus terjadi. Berbagai konflik juga terus muncul gitu ya. Yang konflik ini merupakan buah dari penerapan penjajahan kapitalisme yang eksploitatif gitu ya. Persoalan tadi eksploitasi sumber daya alam, pengambil alihan aset-aset masyarakat dengan alasan pembangunan dan seterusnya, itu selalu menjadi PR gitu. Ketika dimunculkan isu misalkan tadi clean energy, seolah-olah itu suatu hal yang positif. Tapi kan persoalannya itu tidak bisa serta-merta merubah gitu ya pola yang sebelumnya mereka juga sudah drive di negara-negara berkembang. Misalkan contoh yang isu yang sekarang ramai, misalkan bagaimana pembicaraan energi dalam konteks batu bara yang dimiliki oleh negara-negara berkembang yang bisa membuat mereka mendapatkan sumber daya ekonomi yang cukup, sekarang didorong untuk ditinggalkan gitu ya dengan alasan demi lingkungan. Nah, pertanyaannya kan sebenarnya siapa yang mendorong industri secara skala global? Ya negara-negara kapitalis itu gitu. Artinya apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rancang itu adalah buah dari keburukan sistem yang mereka anut gitu. Belum lagi kalau kita bicara yang lebih mendasar filosofis, bagaimana kerusakan tata nilai manusia gitu ya. Kebobrokan moral, kemudian ya manusia semakin jauh dari nilai-nilai spiritual gitu ya. Ini semakin kentara dengan penerapan kapitalisme global ini. Jadi makanya disinilah kita umat Islam yang meyakini sebuah sistem yang lahir dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang itu akan membawa rahmatan lil alamin, semestinya tampil ke depan gitu ya, bahwa Islam punya solusi, Islam punya tatanan yang memang itu sudah diatur oleh Allah sang pencipta manusia. Mohon maaf. Maka dengan itu memang dunia Islam ini harus melakukan konsolidasi ya, memberikan tawaran-tawaran yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang pasti kita yakini adalah nilai yang terbaik bagi umat manusia. Dan tentu nilai-nilai ini harus dihadapkan dengan kapitalisme global yang rusak dan merusak tadi, sehingga sebenarnya kalau manusia itu jernih ya memandang, menilai, dia akan kembali kepada nilai-nilai ilahiyah yang tentu ini akan membawa kebaikan tidak hanya bagi umat Islam tapi juga untuk seluruh umat manusia. Cuman kan ini tidak hanya butuh penyadaran politik ya, ini butuh sebuah gerakan politik, bahkan mungkin sebuah sistem kenegaraan yang memang mau dan berani dan juga mampu untuk bisa mewujudkan tatanan nilai-nilai Islam ini ke kancah peradaban umat manusia. Itu Mas Nana. Ya, Masya Allah. Baik, ini pertemuan dengan Bung Budi Mulyani kayak kita serasa dibawa dari satu negara ke negara, kayak dibawa keliling dunia gitu. Tapi landingnya di Islam gitu, Masya Allah. Baik, terima kasih atas pemaparannya Bung Budi. Semoga sehat dan sukses selalu. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan. Baik, pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program Kabar Petang kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, share kepada keluarga Anda, kepada kolega Anda, dan jangan lupa komen positif. Semoga menjadi kebaikan dunia dan akhirat buat kita semua.
Saya Nano Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.